Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya, sehat? Baik. Sehat. Hari ini yang gak masuk siapa aja? Herus dan Muhtadi. Oh, Herus dan Muhtadi. Kenapa anaknya? Sakit katanya Bu. Sakit. Oh ya. Sebelum materi dimulai, mari kita berdoa dulu ya. Untuk Angga silakan dipimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum materi dimulai, Ibu akan bercerita dulu ya. Baik Bu. Pada suatu hari ketika langit sedang cerah, ketika siang hari, apa yang kalian lihat? Matahari. Kalau pada malam hari itu biasanya apa? Bulan dan bintang. Nah, ketika siang hari itu kan ada matahari ya. Terus ketika malam hari itu kan ada bintang sama bulan ya. Nah, itu dinamakan benda-benda langit. Oh iya Bu. Ya. Sekarang menuju ke materi ya. Ya Bu. Baik, kita akan membahas tentang sistem tata surya. Seperti ini ya. Kita akan membahas tentang sistem tata surya. Nah, pengertian dari tata surya sendiri yaitu benda-benda langit yang terdiri dari sebuah bintang, yaitu yang disebut dengan matahari, dan benda-benda langit lainnya. Nah, di mana tata surya sendiri itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada matahari, ada planet-planet, dan juga ada benda-benda langit lainnya. Nah, di mana matahari sendiri itu memiliki kandungan, yaitu ada 70% mengandung gas hidrogen, dan ada 25% mengandung gas helium, dan yang terakhir ada 5% mengandung gas lainnya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada planet-planet. Sudah terlihat dengan jelas kan ya gambarnya seperti ini? Sudah Bu. Ya, yang pertama itu ada Merkurius, Venus, Bumi yang kita tempati sekarang ini, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, ada yang tahu singkatan dari ini supaya kalian bisa lebih paham? Tidak tahu Bu. Tidak tahu ya. Nah, Ya. di sini bisa bisa disingkat dengan Mervenbu, Mars, Yusunep. Itu. Nah, Mervenbu, Mars, Yusunep seperti itu ya. Cara menghafalkan lebih cepat tentang planet-planet. Nah, di sini jarak antara matahari dengan bumi itu sangatlah jauh, yaitu ada sekitar 150 juta kilometer. Nah, untuk yang terakhir itu ada juga planet-planet itu ada planet luar dan juga planet dalam. Nah, di mana planet dalam sendiri itu ketika kita melihat dari bumi itu ada apa? Ada planet Merkurius sama Venus. Nah, betul. Ini yang termasuk dengan planet dalam, yaitu ketika dilihat dari bumi itu ada Venus sama Merkurius. Ya. Nah, untuk selebihnya ini berarti dinamakan planet luar. Nah, ya benar. Dinamakan dengan planet luar. Terus yang ketiga yaitu ada benda-benda langit. Di mana benda-benda langit itu ada apa? Ada yang tahu? Meteor Bu. Meteor itu lebih lengkapnya meteorit ya. Ya. Bu. Nah, yang pertama ada meteorit, terus ada satelit, Ya. ada komet, serta ada asteroid. Jadi ada 4 ya. Ya Bu. Ya, Bu. Sampai di sini materi, apa ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu lanjut ke materi selanjutnya? Gak ada Bu. Ya, enggak, mau nanya apa? Apa yang dinamakan satelit Bu? Satelit ya. Nah, satelit itu benda langit yang mengelilingi planet dan juga mengelilingi matahari. Nah, Ya. satelit itu dibagi menjadi 2 ya. Ya Bu. Sudah ingat kan tadi pernah dijelaskan? Ya. Nah, apa? Yang pertama itu ada satelit buatan dan ada satelit
alami. Nah, di mana satelit buatan itu sendiri yaitu Buat- satelit buat- Panapaya. Ya, buatan manusia ya Bu ya. Ya. Nah, yang kedua itu ada satelit alami. Di mana satelit alami itu berupa bulan yang mengelilingi bumi dan matahari. Nah, bagaimana Angga, sudah jelas? Jelas Bu. Baik, mungkin ada pertanyaan lain. Saya Bu. Ya, Purnomo. Oh, ini Bu. Biasanya kalau malam-malam saya sering lihat bintang jatuh. Itu apa ya Bu namanya Bu ya? Bintang jatuh ya. Nah, bintang jatuh itu disebut dengan meteorit. Meteorit ya. Nah, di mana meteor itu bergesekan dengan bumi. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Gak ada Gak ada Bu. Gak ada ya. Sudah jelas dah Bu. Sudah jelas. Baik, kita akan lanjut tentang rotasi dan revolusi bumi ya. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada sumbunya. Nah, di mana perputaran bumi itu memiliki masa waktu dengan singkat, yaitu ada 24 jam ya. Nah, di mana perputaran itu melalui dari arah barat ke timur. Nah, di situ yang dinamakan dengan rotasi. Nah, di situ juga ada dampaknya. Apa dampaknya? Ada yang tahu? Udah tahu Bu. Tidak tahu ya. Nah, itu yang pertama ada yang menyebabkan siang dan malam seperti yang kita rasakan saat ini ya. Kita merasakan ada siang, ada malam, itu kan ya. Nah, ada juga perubahan peredaran semu harian. Nah, terus yang ketiga itu yaitu menyebabkan pembelokan arah angin. Ada juga pembelokan arus laut ya. Terus yang kedua yaitu ada namanya revolusi. Nah, revolusi bumi itu ada yang tahu? Udah tahu Bu. Nah, revolusi bumi itu perputaran bumi pada matahari ya. Ya. Nah, di mana bumi itu ketika berevolusi membutuhkan waktu yang ya lumayan lama, yaitu sekitar 365 hari. Nah, di situ dampaknya juga lumayan berbeda dengan rotasi itu sendiri, di mana revolusi itu memiliki dampak yang pertama itu ada yang menyebabkan perubahan musim seperti yang kita rasakan sekarang ini ya. Ada musim hujan ya, ada musim kemarau gitu kan. Nah, terus ada juga menyebabkan lama antara siang dan malam ya. Terus yang selanjutnya itu ada yang menyebabkan gerhana bulan. Nah, baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada Bu. Maksud dari perbedaan waktu itu apa Bu? Oh, perbedaan waktu ya. Nah, di sini perbedaan waktu tentu sangatlah berbeda. Contohnya saja antara Bali sama Jawa yang kita tempati sekarang. Nah, di Bali sendiri itu kan waktu terbitnya lebih cepat ketimbang dari Jawa sendiri. Nah, di sana setelah selang 1 jam baru Jawa itu matahari itu akan terbit seperti itu. Nah, di situ menyebabkan waktu kurang lebih antara 1 jam. Gimana, ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin dari Angga kurang paham? Paham Bu. Paham. Mungkin ada yang lain? Gak ada Bu. Sudah Bu. Tidak ada ya. Nah, kita lanjut ke materi terakhir ya. Yang terakhir itu ada revolusi dan rotasi bulan ya. Nah, di mana rotasi bulan itu adalah perputaran bulan pada porosnya yang membutuhkan waktu bisa dikatakan 29,5 hari atau bisa dibulatkan dengan 1 bulan ya. Nah, di situ bulan itu berotasi dari barat ke timur. Nah, terus untuk revolusi sendiri itu yaitu bulan mengelilingi bumi. Nah, di situ masa revolusinya sama dengan masa rotasi bulan. Nah, di mana revolusi bulan itu membutuhkan waktu
29 hari, 12 jam, 44 menit, dan 3 detik. Nah, di situ keduanya memiliki dampak yang sama. Ya, yang pertama itu ada terjadinya pasang surut air laut. Yang kedua ada perubahan jumlah hari pada setiap bulan di kalender Hijriah. Terus yang terakhir itu terjadinya macam-macam fase bulan pergerakannya. Seperti itu. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang rotasi dan revolusi bulan itu? Gak ada, Bu. Gak ada. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, Ibu akan menjelaskan tentang fase-fase bulan ya. Nah, di sini fase-fase bulan itu terjadi, yang pertama itu pada tanggal 1, di mana bulan itu masih belum terlihat lah ya. Nah, terus pada sekitar tanggal 3 bulan itu sudah muncul, bisa dinamakan dengan bulan sabit. Ada kan? Ada bulan sabit gitu kan ya, kalau sudah ada bulan muncul ketika malam hari ya. Nah, ketika sudah kisaran tanggal 7 bulan itu muncul separuh lagi, dinamakan dengan bulan separuh. Terus begitu terusnya pada tanggal 10 ada bulan Jembu. Ini ya. Nah, terus untuk selanjutnya tanggal 15 itu ada bulan purnama, di mana bulan itu sudah terlihat keseluruhan ya, bahwa bulan itu memang bulat tuh. Terus untuk yang selanjutnya pada tanggal kisaran 20, di mana bulan yang awalnya sudah terlihat semua itu sudah mengalami pergerakan. Nah, di sini dinamakan dengan bulan cembung ya. Terus untuk selanjutnya ada bulan separuh pada tanggal 23. Terus untuk kisaran tanggal 29 muncul lagi bulan sabit seperti ini. Nah, begitu seterusnya fase-fase bulan itu bergerak. Sampai di sini materi yang saya terangkan dari awal sampai terakhir ya. Nah, sebelum materi hari ini ditutup, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu, saya. Ya. Gerhana bulan terjadi pada fase yang mana, Bu? Gerhana bulan terjadi pada fase bulan purnama, di mana matahari, bumi, dan bulan itu tampak sejajar, sehingga sinar matahari itu terhalang oleh bumi. Tuh. Mungkin ada yang lain yang Gak mau ada. ditanyakan? Gak ada, Bu. Gak ada. Sudah. Dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa selain bumi itu masih ada benda-benda langit lainnya yang ada di alam ini. Nah, ada yang alami dan juga ada yang buatan. Terus pada revolusi dan rotasi bumi itu dapat menyebabkan siang dan malam, perbedaan waktu serta kalender Masehi. Sedangkan pada rotasi dan revolusi bulan tersebut menyebabkan fase-fase bulan serta ada kalender Hijriah. Sebelum diakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, dari materi ini silakan dipelajari di rumah ya, dan jaga kesehatan selalu. Baik, sekian dari Ibu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.